masih berdoa untuk semua penuh. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, ku cinta Yesus, kasih Yesus. Yes, yes, yes. Adik-adik semuanya masih ingat hukum yang paling utama? Kalau nggak ingat, baca lagi di Markus 12 ayat 28b sampai 34. Jadi bacaan kita pada minggu ini dari Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Hukum yang terutama apa? Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua adalah kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita diajak untuk mengasihi Tuhan, kita diajak untuk mengasihi sesama kita. Ingat ya, KASIH, 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 kasih. Kalau aku sayang ibu dan ayah, ya kasih ya. Kalau aku kasih ibu dan ayah, sayang ibu dan ayah ya. Dan yang kedua, kasih kalau aku sayang Kristus Yesus. Dan adik-adik tentunya juga kasih pada orang tua dan kasih pada siapa tadi? Yesus Kristus. Ingat, KASIH, 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 kasih. Kamu diajak untuk mengasihi. Bye, Tuhan berkati. Manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit. Oh oh oh, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu kepada Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti jalanan dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Adik, barusan kita mendengar ternyata kasih Yesus itu benar-benar manis dan juga indah ya. Adik-adik merasakan nggak? Pasti merasakan dong. Ya betul sekali. Gimana kita bisa merasakan kasih Yesus? Betul sekali, melalui papa mama kita, melalui kakak-kakak kita, melalui adik kita, bahkan dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita semua. Oke adik-adik, berjumpa kembali di dalam kegiatan Biak Online Gereja Paroki Bunda Maria. Nah sekarang kita akan memulai kegiatan Biak Online pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Bunda Maria.
terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu. Kau telah memberikan hari yang baru, Kau berikan nafas yang baru pada kami. Bapa, pada pagi hari ini putra-putrimu berkumpul untuk mengikuti kegiatan via online. Kiranya Kau berkati kami dengan melalui sabda-Mu yang akan Kau berikan, kami bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kami juga bisa merasakan kasih-Mu yang benar-benar manis dan juga indah. Terima kasih Tuhan, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik sudah nggak sabar ya pastinya ya. Oke, kita akan segera mulai aja kegiatan via online kita minggu ini. Halo adik-adik semua, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita. Nah adik-adik, tadi kita sudah memulai Bina Iman Anak Online dengan bernyanyi dan berdoa. Sekarang kita akan lanjutkan dengan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita ambil sikap yang baik agar kita fokus mendengarkan firman hari ini. Adik-adik, hari ini firman Tuhan diambil dari Markus 12 ayat 28b sampai 34. Kita dengarkan bersama-sama ya. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan perintah yang kedua ialah, kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Allah itu esa, dan tidak ada Allah kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, di sini kakak akan menyampaikan sedikit renungan buat adik-adik sekalian. Silakan adik-adik mendengarkan dengan baik ya. Jadi, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bacaan Injil dari Matius 12 ayat 28 sampai 34. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus hari ini memberikan pengajaran yang sangat luar biasa untuk kita semua. Maka pengajaran ini harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena pengajaran ini adalah pengajaran tentang hukum yang utama. Kalau tadi kita simak bersama-sama dalam bacaan hari ini dan kita cermati bersama-sama, ada dua hal penting yang bisa kita ambil yang menjadikan pesan dari Injil pagi hari ini. Nah, yang pertama itu adalah hukum pertama atau hukum utama adalah kasihanilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, adik-adik, hukum yang diberikan Tuhan kepada ini harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya adik-adik sudah melaksanakan hal tersebut dalam kehidupan kita. Nah, contohnya itu adalah dalam hidup kita di keluarga. Nah, di sini kakak akan memberikan contohnya. Contohnya itu adalah ketika kita di dalam keluarga, kita sudah melakukan doa bersama, contohnya doa pribadi, doa dengan ayah ibu, atau mungkin doa rosario, atau juga doa lingkungan. Nah, itu merupakan satu contoh yang dapat kita lakukan untuk mengasihi Tuhan Yesus. Nah, dengan itu kita sudah melaksanakan ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Nah, itu tadi untuk hukum yang pertama. Nah, adik-adik, tadi ada 2 hukum ya. Nah, untuk hukum yang kedua dikatakan bahwa kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, kita sudah mengasihi. Apakah adik-adik sekalian sudah mengasihi sesamanya nih? Nah, pastinya adik-adik yang ada di rumah yang mengikuti via online hari ini pasti sudah mengasihi teman-temannya atau sudah mengasihi sesamanya. Nah, biasanya kita di sini semua orang yang ada di dunia ini, baik itu keluarga kita, teman-teman kita, atau tetangga kita, atau mungkin orang-orang yang di pinggir jalan, pastinya saling mengasihi. Nah, di sini adik-adik, contohnya kita itu mengasihi sesama kita itu, misalnya nih teman kita memerlukan sebuah bantuan. Contohnya di sekolah ya, mungkin pada saat pelajaran di sekolah teman kita ada yang lupa membawa peralatan untuk belajar. Nah, adik-adik bisa membantu dengan memberikan alat-alat pelajaran agar teman kita bisa mengikuti pelajarannya. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita lakukan untuk mengasihi sesama di sekolah. Nah, contohnya di keluarga juga, adik-adik bisa membantu orang tuanya, membantu adik-adiknya, misalnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Itu contoh mengasihi sesama. Nah, adik-adik, semoga pesan yang kakak sampaikan pada pagi hari ini kiranya adik-adik dapat laksanakan, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian pesan yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Dadah. Halo adik-adik, nah di minggu ini kita ada penugasan ya. Nah, untuk penugasan di minggu ini, adik-adik diminta untuk membuat kerajinan, yaitu membentuk dan menempel bentuk hati menjadi bentuk bunga. Nah, adik-adik, apa saja yang dipersiapkan untuk membuat kerajinan ini? Nah, yang pertama, adik-adik menyiapkan lem, yang kedua double tip, yang ketiga itu ada sedotan, yang keempat itu ada gunting, dan yang terakhir itu adalah kertas origami. Nah, adik-adik, untuk membuat kerajinan ini silakan adik-adik melihat contoh yang kakak buat ya. Kita perhatikan dengan baik-baik. Nah, yang pertama, adik-adik mengambil kertas origami dulu ya. Nah, setelah itu adik-adik lipat, dan kemudian setelah dilipat, adik-adik menggunting menjadi bentuk hati. Nah, adik-adik mengambil dari hasil lipatannya itu, diambil dari ujung sini, kemudian adik-adik menggunting menjadi bentuk hati. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik membentuk love ini atau bentuk hati ini menjadi 4 bagian. Jadi bentuk hatinya ini dibuat menjadi 4 bagian. Nah, di sini setelah adik-adik menggunting menjadi 4 bagian, kemudian adik-adik menempel ya. Kemudian ditempel hatinya satu persatu, ditempel satu persatu.
satu dengan seperti ini ya. Nah, setelah itu nanti setelah adik-adik menempel, kemudian adik-adik mengambil sedotan. Nah, sedotannya ini boleh dipotong atau dibagi dua agar tidak kepanjangan ya adik-adik. Kita potong atau kita bagi dua. Nah, setelah ini dipotong, kemudian kita ambil double tip ya. Kita ambil double tip. Nah, kita potong. Nah, setelah itu kita tempel nih, kita tempel ke sedotannya ya. Nah, setelah double tipnya ditempel, kemudian adik-adik menempelkan ke dalam bentuk hatinya. Ke dalam bentuk hatinya kita tempel nih, kita tempel seperti ini adik-adik. Di sini kita tempel di hatinya. Nah, setelah itu kita ambil daunnya ya, kita buat daunnya. Kita buat daunnya dari kertas origami warna hijau. Nah, untuk membuat daunnya gampang kok deh. Nah, yang kita lakukan untuk membuat daunnya yaitu kita membuat segitiga ya, segitiga kita gunting seperti ini ya adik-adik. Nah, hasilnya jadi seperti ini adik-adik. Nah, setelah itu daunnya kita tempel di sebelahnya pakai double tip. Kita ambil lagi double tipnya, kita tempel di sebelahnya. Nah, setelah adik-adik menempelkan double tipnya, silakan daunnya langsung ditempel seperti ini ya. Oke, nah hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Jadi silakan adik-adik, contohnya itu menjadi seperti ini ya adik-adik. Silakan adik-adik mengerjakan penugasan hari ini. Nah, setelah adik-adik selesai mengerjakan, boleh dikumpulkan di nomor WA di bawah ini ya adik-adik. Ditunggu hasil penugasannya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Dadah. Oke adik-adik, tidak terasa ya, waktu perjumpaan kita ternyata sudah mulai habis. Gimana? Tadi sudah mendengarkan sabda Tuhan, pesan-pesannya. Nah, mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setuju ya? Oke ya? Pastinya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan via online pada pagi hari ini, mengingatkan jangan lupa nih nanti tugasannya untuk minggu depan dikumpulkan loh ya, biar semakin banyak yang berperan. Nah, baik adik-adik, kita akan menutup kegiatan via online pada hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bunda Maria atas penyertaan-Mu kepada kami putra-putrimu di dalam kegiatan via online pada hari ini. Kiranya sabda-Mu menghidupkan kami untuk selalu berbuat kasih terhadap sesama kami, karena kami menyadari betapa kasih-Mu itu indah dan juga manis yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ya Bunda Maria, dampingilah kami selalu putra-putrimu di dalam kami mengarungi kehidupan sehari-hari, dan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang bisa mengharumkan, bisa meneladan daripada-Mu. Terima kasih Bunda Maria, dampingilah kami semua. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik ya, ingat, terima kasih yang sudah bergabung. Tapi jangan lupa kita akan selalu bertemu setiap hari Minggu, pastinya selalu di kegiatan via online Paroki Gereja Bunda Maria Kota Cirebon. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Bye. Tuhan Yesus memberkati.